kejadiannya paling kalau lagi tidur ada suara, ada yang manggil di luar, ada yang nangis kan gitu. Cuman banyak orang ngomong juga di sini emang ada sosok anak kecil dan sosok kuntilanak. Karena sekali pas istri lagi nonton TV, tahu-tahu itu ada di sebelahnya. Itu sosok anak kecilnya? Sosok anak kecilnya. Terus kadang-kadang di kamar sebelah ada wanita lagi nangis. Luasnya kurang lebih 3.000 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Susurau, kali ini gua udah bersama Mbah Yai dan anak muridnya Pak Tukil. Seperti yang gue bilang tadi, gua akan nama Mbah Yai akan ke bawah mencoba menelusuri sumur tua yang sudah diuruk dan ada pohon bambunya. Dan nanti gue lebih banyak berinteraksi bersama Mbah Yai. Mungkin Mbah Yai nanti akan mau melakukan komunikasi ya Mbak? Iya. Saya akan bertanya banyak makhluk apakah yang memang ada dan menghuni di pohon bambu dan sumur tua tersebut, yang seperti Mamang Aput bilang tadi. Nanti syukur-syukur sih mereka bisa menunjukkan eksistensinya nanti. Iya. Nah, nanti kita akan di sana. Yuk jangan kemana-mana, langsung kita bawa aja. Nah, lalu nih, Mbah. Kita udah nyampe di bawah. Cuma saya mau tanya dulu. Ini kan ada pohon nih, lumayan pohon gede. Nah, tadi seperti Mang Aput tadi bilang, katanya sering ada yang orang nangis di sini. Kira-kira apa yang Mbah Yai rasain ketika di pohon ini? Bisa dijelaskan, Mbak? Jadi ini aku merinding ya. Kenapa? Kalau merinding dari tadi saya udah merinding, Mbak. Jadi saya gini, tadi dari atas saya mengamati pohon, dari bawah ada pohon ini bahwa dihuni oleh makhluk astral sejenis kuntilanak. Seperti Mang Aput bilang tadi. Iya, ini benar di sini sering duduk di atas ya, kadang di bawah gitu. Karena pohon ini juga udah lama gitu. Jadinya karena tempatnya gelap, lembab, jadi untuk tempat-tempat makhluk astral. Cuma yang terdeteksi oleh saya itu adalah seorang perempuan ya, orang biasa, bukan orang bule tapi orang biasa. Tapi si penunggu sini tuh kira-kira memang dia memang di sini udah lama atau memang pindahan? Biasanya kan ada dari mana terus pindah atau gimana? Menurut saya, kalau ini menetap. Dia menetap memang dari dulu di sini. Sering menampakkan diri kepada yang penunggu villa ini gitu ya. Sering ada penampakan. Nah, kalau dari sosok yang anak kecil Mang Aput bilang tadi, dia adanya di mana, Mbak? Adanya di sebelah sana tadi. Yang di atas. Ya. Tapi dia memang main sekeliling di sini aja kali ya. Ya, dia sekeliling sini aja. Kayak tempat bermain dia mungkin. Bermain hanya menampakkan diri aja. Ya karena memang dari tadi sore pun ketika memang kita sampai dengan tim, itu kru kita nih emang udah diketahui itu jauh waktunya juga masih sore, sekitar jam 5-an lah tadi mau maghrib. Itu sempat ditawain di sini tadi. Terus gimana Mbah? Mau lanjut? Kita lanjut ke bawah. Kita deteksi dulu sampai ke sana sampai ada apa nanti. Oke, siap. Mari. Ya. Karena terakhir nanti kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Ya. Tiba bikin jalannya agak susah.
Nah, di sini apa yang Mbak rasain, Mbak? Jadi ada makhluk yang tinggi besar hitam. Nah itu pengamatan saya itu penunggu yang di sumur itu, sama sumur lama itu ya. Jadi dia berdiam di situ dan dia menunggu dan sering mengganggu yang di jalan sana itu kan ada jalan. Nah itu sering menampakkan gitu. Jadi tadi sore saya sudah interaksi dengan makhluk astral yang di sini. Sebelum kita syuting ini ya, kita permisi dulu. Ternyata ada suatu penampakan cahaya yang jalan. Bahwa pas ketika tadi sebelum hujan ya? Ya sebelum hujan, jadi dia jalan lagi sampai 3 kali. Saya panggil salah satu kru gitu kan, kru kita bahwa setelah saya hadirkan, saya kontak, itu ada suatu kayak angin datang gitu loh ya, sut gitu, berasa lah gitu. Dan saya tanya kru, berasa nggak mas gitu, berasa gitu, seperti itu. Jadi menurut keterangan dari Mbak Yai bahwasannya di sini tuh memang ada sosok makhluk yang gede tinggi hitam ya Mbak. Iya. Dan tadi sebelum sempat hujan, karena tadi kita kan memang mau hujan. Sebelumnya sih kita nggak tahu karena cuaca kita nggak ada yang tahu juga. Kita mau mulai ternyata hujan, kita pending. Nah di sela-sela sebelum hujan Mbak Yai udah berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Dan kebetulan dia sempat salah satu ngelihat cahaya ya Mbak. Iya. Yang memang mondar-mandir, pokoknya positif tadi di jalan itu. Di jalan itu ya. Tahu-tahu naik dari bawah itu naik dia. Itu kalau pendek itu kan bisa di senter lampu atau binatang, kucing dan sebagainya ya. Ini agak atas tinggi. Dia kayak melayang-layang gitu. Iya, melayang-layang datang dan lagi datang ke sana. Itu kayak ada orang bawa gitu. Kalau jalan maksud gitu kan jelas ya. Itu kayak ada yang bawa orang gitu. Sampai 3 kali lah. Oke Mas, kita lanjut ke bawah. Boleh. Tunggu dulu Mas. Kayaknya ada suatu kekuatan makhluk astral yang di depan pohon ini Mas. Iya. Itu. Karena ini kita lagi disambut burung Mbak. Iya. Dengar. Ya, itu burung hantu ya. Iya. Biasalah kalau tempat-tempat yang penuh banyak-banyak makhluk astral itu biasanya ada burung hantu gitu ya. Jadi ya, makhluk yang Mbah lihat di pohon ini makhluk seperti apa? Dia agak tua. Dia muka seumur 70-an ke atas. 70-an ke atas. Sosoknya perempuan atau lelaki? Ini seorang laki-laki. Ya seperti yang didengar juga sih, burung juga semakin santer bunyinya, seolah-olah mendekati kita gitu. Jadi memang tapi sebenarnya kita di sini ya memang mau eksplor, mau izin, bukan maksud mau mengganggu, tapi memang mau mengupas saja apa sih yang mendiami tempat di sini. Tidak bermaksud yang lebih atau gimana. Ya, kita hanya mengungkap terdengar sampai luar sana di sini adalah banyak makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu. Ya bukan berarti mengganggu ya, tapi sering menampakkan lah gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Dan setelah kita cek keberadaan dari makhluk-makhluk astral yang di sini ternyata banyak sekali. Ya, seperti yang Mang Aput bilang tadi, karena setelah dia ketika baru menempati rumah ini, itu 2 bulan dia sampai kurang tidur. Ya karena memang masih mungkin ya kalau proses kita sih pengenalan lah, pengen kenal gitu kan. Tapi setelah itu ya memang biasa saja. Tapi ketika tamu datang ataupun ada tamu, pasti itu ada aja yang eksistensi yang menunjukkan, entah itu ketawa. Tapi yang seperti tadi Mang Aput bilang itu biasanya emang yang ketawa sama anak kecil. Itu memang ada. Itu ada. Dia memang sering ya istilahnya kayak mau bercanda sih. Ya siapa tahu nanti kita bisa
dia bisa kayak menunjukkan eksistensinya ke kita gitu Iya. kan. Sampai kita ngobrol-ngobrol, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di saung di bawah sambil kita pengen tahu, kita pasang kamera apa yang ada suara apa atau ada apa, nanti kita sambil ngobrol aja Mbah. Iya. Gitu aja. Sambil kita ngobrol-ngobrol, kita tunggu ada apa di sini gitu. Ya. Ya. Awas jalannya licin. Iya nih. Karena habis hujan juga. Iya. Ya habis hujan. Mm-mm. Untung aja ini nggak nyeblok. Iya. Banyak rumput. Awas mah. Nah, ini nih sahabat Susurau, kita udah berada di bawah. Dan ini pohon bambu. Terus sumur itu berada di bawah. Kalau menurut berita dari Mangaput itu di bawah, dari sana nih. Nah, ketika sampai di sini, apa yang Mbah rasain Mbah? Tolong coba dijelaskan Mbah, sambil Mbah berkomunikasi. Saat ini Mbah lagi berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang ada di pohon bambu ini yang dekat di bawah sumur. Jadi gini Mas, ada sosok seorang perempuan tadi ya. Jadinya sumur itu dulu ada. Aduh, Mas. Jadi Mbah sempat menjelaskan, mau menjelaskan cuman bentar. Ya mungkin ada energi yang udah gimana Mas? Oke. Ini gini, penglihatan saya mau menembus ke alam lain gitu ya, ke alam makhluk-makhluk astral yang di sini. Ternyata sosok perempuan ini dulu dia itu hamil gitu loh Mas. Tapi nggak ngerti hamil, tapi ada seperti keguguran apa namanya apa ya kalau masih umur 3 bulan 4 bulan itu loh. Pendarahan. Pendarahan itu. Itu akan menjadi lama-lama kan menjadi dewasa sama seperti kita ini gitu loh. Karena dia akan setelah dia jatuh nggak berasa jatuhnya itu sebenarnya gitu loh. Jadi yang dibilang anak kecil itu tadi sebenarnya adalah bayi, kalau di bahasa Jawa kan itu namanya bayi bajang, bisa Bayi bajang. las lah kalau orang Jawa itu, kalau di kamus itu namanya las gitu. Ini seperti itu. Jadi maksudnya yang perempuan tadi itu ibunya atau gimana maksudnya? Ibunya. Mereka mana yang meninggal? Iya. Dan itu sudah lama itu kejadiannya itu. Sudah lama sekali, jadi ya nggak berasa si ibu ini mengeluarkan tahu-tahu nggak berasa aja gitu kalau mengeluarkan apa namanya kayak darah, gumpalan darah itu. Dan anak itu semakin dewasa gitu loh. Dan sering menampakkan diri sebenarnya itu pengen minta tolong gitu loh. Minta tolong supaya untuk disempurnakan lah gitu ya. Karena kita kan nggak tahu dulunya seperti apa ya. Iya. Cuman kalau yang saya rasain gini Mbak, jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin cewek cuman mungkin agak tua, udah berumur kali itu sekarang. Jadi kayak udah beraut kayak nenek-nenek sebenarnya yang kayak rasain, bener nggak sih sebenarnya kayak gitu?
Iya, karena kan saya bilang kalau itu kan sudah kejadian sudah lama sekali. Jadi seperti itu. Jadi ya ibunya ini sudah lama dan juga udah meninggal gitu kan, ibaratnya seperti itu. Dan anak itu tumbuh dewasa di sini. Jadi kayak udah tempat dia lah di sini. Dia tempat dia di sini. Tapi sebenarnya dia maksudnya nggak jahat kan? Nggak jahat. Jadi kalau orang Jawa itu ada Jawa loh ya. Itu kalau las atau bayi baca ini seyogianya bagusnya dibelikan baju gitu loh ya. Baju atau dibelikan baju baru di pasar dan itu dipasrahkan Pak Kiai gitu ya untuk mengadakan suatu pengajian gitu kan, ritual khusus untuk supaya si anak ini pakai bajunya yang benar-benar pakai baju gitu. Jadi menurut Mbak ya memang dulu di sini pernah terjadi ya, mungkin anak kecil tersebut yang mengaput bilang bahwasanya memang ada sosok perempuan dan anak kecil sebenarnya itu memang anaknya, karena mungkin dia dulu mati dengan mati keguguran ya Mbak. iya. Kita nggak tahu zaman kapan, yang jelas mereka memang udah mendiami lama di sini. Karena kan zaman dulu ini juga rumah atau apa kita nggak ada yang tahu di sini. Cuman pada dasarnya sih mereka nggak sering mengganggu atau memang cuman kayak dia mau kenalan lah kalau ada orang baru. Tapi setelah itu ya biasa aja, seperti biasa nih. Iya. Nah, sekarang kira-kira Mbak mau ada lagi yang mau di mediasi dengan makhluk di sini atau mau terawang lagi? Sebenarnya kalau di sini cukup ya. Tadi penjelasannya sudah cukup bahwa asal usul anak kecil ini yang sering menampakkan diri ini siapa dan kebenarannya kita jawab sebenar-benar mungkin dengan apa sesuai dengan kemampuan yang saya miliki gitu ya. Jadi ada juga nanti di depan sana ya. Ada makhluk apa juga yang di depan sana yang sering mengganggu perjalanan seseorang gitu ya. Nanti di depan sana kayaknya ada yang kekuatan makhluk astral yang benar-benar sering mengganggu gitu loh. Orang jalan loh ya, ini orang jalan. Oh, di jalan sana ya? Iya. Yang tempat kita parkir mobil ya? Iya. Ya memang karena di sini tuh satu tempatnya memang lembab, karena memang kalau di setiap tempat lembab apalagi pohon bambu. Karena biasanya makhluk seperti itu lebih seneng ditinggal tuh di pohon bambu atau tempat yang lembab ya Mbak. Karena memang mungkin bagi dia ya ada. Nah setelah ini sih kita mungkin kalau untuk mediasi Mbah ke makhluk udah. Nah untuk selanjutnya mohon maaf saya potong. Jadinya sebenarnya seharusnya kan pakai mediator gitu ya. Tapi karena keadaan sudah tidak memungkinkan, tempatnya juga tidak memungkinkan, jadinya kita putuskan bahwa tidak usah ya. Jadinya paling kita nanti akan kita mencoba nanti akan untuk berdiam di sini sebentar ataupun kita duduk. Nah nanti kamera akan kita standby kan, kita pengen tahu ada eksistensi apa yang akan terjadi di sini. Entah itu dapat suara ataupun itu sih yang di sini bisa menunjukkan penampakannya gitu. Ya semoga kita dengan kekuatan Allah bahwa siapa tahu nanti kita mendapatkan suatu penampakan makhluk astral yang sering di sini gitu ya. Ya kita syukur-syukur bisa menampakkan ya. Kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan nunggu di sini sambil ngobrol juga di sana. Coba kita standbyin kamera. Kita coba untuk ya sekitar 15 menit sampai 20 menit lah di sini. Kita pengen tahu adakah nanti yang bisa kita ambil, gambar di sini, apa ada yang lewat ataupun ada suara. Tadi Mas mendengarkan orang ketawa nggak? Barusan saya dengar orang ketawa. Jelas. Ya makanya kita mau lihat tadi. Merinding. Coy. Diketawain kita udah. Jadi emang sering dia tuh gini Mas, mondar mandir ke sono kemari ngikutin kita. Sebenarnya kenapa saya dari tadi memandang ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri, karena ada yang buntutin kita. Jadi makhluk astral seorang perempuan ini gitu. Bener sih tadi ketawa? Jelas ya? Iya. Ya, oke, nanti kita sambil duduk aja. Kita biar lebih
dengar lagi nih. Mbah, silakan. Ya. Oke, sahabat Surau, kayaknya untuk standby kamera cukup ya, hampir 10 menitan lah, atau kurang lebih 10-15 tadi. Ya kita nggak tahu sih nanti apa yang ada di kamera, nanti kita cek setelah dari sini. Nah, habis dari sini kita langsung ke atas lagi ya, Mbak. Nah, ke atas yang tadi ada pohon besar itu yang belum apa ya, diungkap ya. Apa sebuah apa di sana, nanti kita apa namanya, kita ungkap gitu ya, makhluk-makhluk apa yang di sana. Jadi menurut Mbah ada salah satu tempat yang kelewat mungkin ya, nanti Iya, kelewat. kita akan telusuri ke atas karena ada pohon, salah satu pohon yang memang di situ sangat kuat energinya. Dan menurut cerita dari Mang Aput, bahwasanya di jalan juga memang sering orang lihat ada yang apa namanya, dia bilang tadi tuh nggak ada kepalanya kalau nggak salah, sering ganggu tuh yang sering lewat di jalan. Dan pernah ada kejadian tadi dia cerita ke saya bahwasanya ada yang suka malam-malam tuh kayak orang dagang bakso tok-tok, padahal kan cuma di kota doang. Kalau di sini tuh nggak ada bakso pakai tok-tok gitu. Makanya coba pengen kita telusuri ke atas. Untuk di sini cukup ya, Mbah? Cukup, kita naik ke atas. Oke, lanjut Ya. Yuk. Kira-kira pohon yang mana, Mbah? Pohon ini, Pohon mana? pohon ini. Yang Ya. yang ini. Mm-mm. Ini pohon beringin ya? Ya, Pohon kemiri. pohon beringin. Ya. Nah, di pohon beringin ini yang Mbah tadi yang kata Mbah keliwat. Ya, Dan di sini tuh apa? ini makhluknya gede, hitam, ya, orangnya itu hitam besar gitu loh. Jadi kenapa saya pengen ngajak ke sini, karena pohon ringin ini, di mana tempat ada pohon ringin pasti akan ditunggu oleh makhluk-makhluk astral. Ya, karena pohon tua juga ya. Ya, pohon ringin ya, nggak di semua wilayah, hampir semua wilayah itu kalau pohon ringin itu memang dihuni oleh apa, makhluk-makhluk astral. Tadi sejenis ya, besar, tinggi, hitam. Dia sering nyebrang ke jalan sana, Mas. Jadi kalau orang dari sana itu sering di apa ya, sering kadang-kadang bingung gitu loh, mau ngindarin orang gede hitam. Sering nyebrang gitu, atau hilang sampai depan situ ya. Depan situ. Tadi sih kata Mang Aput ya, apa ada orang apa kayak kepala nggak ada emang, yang sering lewat terus apa yang tukang bakso, Mang, gimana, Mang? Ini kita ke jalan aja ya. Yang gimana, Mang, tadi, Mang, yang cerita, Mang, yang tukang bakso? Kalau nggak ada tukang bakso, malah didorong. Terus ada yang di sebelah tuh, dia tidur di mobil, dia malam lapar, makan ada tukang bakso, teng-teng bunyi begitu. Pas dia keluar, itu gerobaknya ada, cuman itu yang layan ini nggak ada kepalanya. tapi sampai pagi maksudnya gerobaknya ada, Mang? Iya, gerobaknya langsung menghilang. Oh, menghilang juga. Sama gerobak. Sama gerobak menghilang. Dan yang layanin itu nggak Nggak ada ada kepalanya. Supirnya aja pulang langsung sakit, dia udah nggak mau balik lagi sini lagi. Langsung Sampai berhenti kerja karena bosnya pengen bolak-balik sini terus. Dia sampai keluar kerja. kayak gitu. Jadi kata Mang Aput tuh bahwasanya ada pernah kejadian dulu tuh, ya mungkin sering ya, Mang, cuman bentuknya kadang sering seperti itu. Tukang bakso namanya di kampung kan, kalau nggak ada tukang bakso paling pakai motor ya kalau nggak salah. Kalau di sini kayaknya ada gerobak, terus ada yang jual bakso. Tapi ketika ada salah satu di sini, supir di sini yang kerja di sini, dia pulang mau beli bakso, dilainin ke kepalanya. Coba bayangin. Cuman
pas itu langsung hilang kepalanya. Langsung apa baksonya mah itu langsung semuanya. Karena memang dilihat dari bentuk jalannya satu penerangan ya baru ini kali Mang ya. Dulu mah nggak ada, baru ini. Dulu nggak ada, dan tikungannya sih tikungan gitu. Kadang orang suka kaget ya apa namanya bisa jatuh. Karena Mamang juga sering kali mungkin kalau lagi lewat tikungan-tikungan begini. Karena sering orang kaget itu karena jalan dari pohon ringin ini ya Pak ya. Jalan ke sana, satu orang nyebrang. Dari sana itu kayak orang bingung gitu loh. Iya, betul. Mau menghindari orang ini gitu loh. Tahu-tahu bukan manusia, ternyata makhluk astral gitu loh. Nah, jadi menurut cerita Mengaput, kira-kira itu sosok dari mana Mbak? Apa sosok berbeda atau sama dengan yang ada di sini? Bukan. Jadinya itu emang bukan makhluk astral yang dari sini ya. Jadi makhluk astral yang dari sebelah sana. Sebelah sana. Barusan saya unjuk aja ada suara ya. Jadi emang di situ letaknya. Itu. Jadi memang dari sana dia sering muncul ganggu. Iya. Bentuknya seperti itu. Sebenarnya dia itu apa ya? Ya tidak keusul sengajaan gitu loh. Gitu. Makhluk seperti itu. Jadi emang makhluk seperti itu apa ya? Sering muncul tanpa diduga. Gitu. Jadi mentang-mentang di sini seolah-olah dari sini gitu kan. Tapi bukan. Kalau sosok ini emang di pohon besar ini beringin ini seorang besar gede hitam, saya jelaskan tadi, yang sering mengganggu orang jalan, orang lewat kayak gitu kan, sering pernah mergokin. Kalau yang tukang bakso tadi itu sebelah sana ini. Dari arah sebelah sana ya? Iya, dari sebelah sana tadi saya dengar itu banyak sekali gitu loh, kayak suara tadi kita diketawain tadi yang baru nyampe, itu sebenarnya bukan dari dalam aja, tapi dari luar sebelah sana gitu. Ya mungkin gini, kalau sih penjelasan secara logisnya, ya terkadang kan sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu kalau yang saya dengar gitu kan, sebenarnya dia ketemu kita juga sebenarnya apes. Ya kalau istilahnya gitu, kita ketemu dia apes, dia ketemu kita juga apes, karena ada ruang, ada kode, ada istilahnya ada kalau perbedaan alam gitu kan. Dan untuk sahabat nih ya, memang kita juga terkadang kalau memang mau lewat di simpangan jalan atau jembatan ataupun jalannya memang yang kita rasa nggak enak nih ya, senggangannya klakson ataupun bunyiin klakson, karena senggangannya ada permisi lah. Permisi, istilahnya kita permisi lewat gitu kan. Kita nggak tahu apa yang ada di situ. Betul. Apapun dia lagi nyebrang, ya contohnya kita lagi diem aja, dia lewat nggak permisi kita marah. Nggak beda jauh sebetulnya. Sebenarnya kan kadang orang percaya tidak percaya, tapi banyak sekali yang sudah mengalami sendiri. Banyak. Seperti itu gitu loh. Dia sotoy ataupun udahlah lagi nggak apa-apa lah lewat, ngebus segala macam. Iya, betul. Jatuh. Iya. Celaka. Iya. Itu dari diri kita sendiri sebenarnya yang nggak patuh di jalan. Betul. Bukan percaya atau tahayul, ya itu sih tergantung masing-masing emang. Betul. Tapi senggangannya kalau saya sih pribadi lewat belokan atau jembatan ya saya klakson atau bunyi. Karena percaya tidak percaya harus percaya. Iya. Karena adanya jin dan setan itu, gitu kan. Terus ya, kiranya cukup Mas? Cukup Pak ya, karena penelusuran kita sudah selesai. Sekali lagi, saya mohon maaf, Mang kalau udah ngerepotin gitu ya. Terima kasih nih atas jamuannya di sini. Saya udah terima ataupun saya udah dibolehkan, tim ini dibolehkan untuk menelusuri gitu kan. Kalau memang saya dan tim punya kesalahan yang mau dimaafin gitu. Yang benar mah udah cukup. Udah, itu aja. Jangan lupa besok kita tetap masih di daerah sini ya. Ya, minimal kalau nggak salah masih banyak ya di sini ya. Masih banyak. Bisa ya, 1 mingguan gitu. Akan berturut-turut ya. gitu. Jadi Mang Paut nih besok nganterin kita lagi ke kebun coklat. Karena memang di situ terkenal. Karena tadi di warung juga mau rumah Aput, teman-teman juga bilang, "Bang, kebun coklat." Ya udah. Mungkin ya kalau nggak ada halangan waktu malam Jumat kita akan kembali lagi ke sini untuk penelusuran berikutnya ya. Betul. Sekian dari saya dan tim. Kalau memang ada salah kata, saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datang dari kami. Yang pesan saya satu, jangan lupa kalau kita lewat di tempat-tempat yang mau sekiranya angker, seenggaknya permisi ya, assalamualaikum, ataupun kita bunyiin klakson, karena kita nggak ada yang tahu makhluk apa yang mendiami tempat tersebut. Sekian dari saya, Hendra Tia dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.